Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar KBRI Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah memasuki di tanggal 1 Syawal, hari raya besar umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri. Dan ketika kita menghadapi hari raya Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW memberikan kesunahan-kesunahan agar kita melakukannya. Apa saja kesunahan di dalam kita menghadapi hari raya Idul Fitri? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita agar di malam 1 Syawal, yaitu di malam Idul Fitri, kita menghidupkan malam tersebut. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ahya lailatal Id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya di hari hati-hati yang lainnya pada mati. Subhanallah. Ternyata kita punya hati ini, ada hati yang hidup dan ada hati yang mati. Dan Allah melalui Nabi besar Muhammad SAW menjamin orang yang menghidupkan malam hari raya, Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan hatinya. Bagaimana tentang tata cara kita menghidupkan malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha? Bagaimana caranya? Caranya para ulama memberikan tata cara bagaimana kita menghidupkannya. Yaitu dengan apa? Ya, yang pertama dengan kita sholat Isya berjamaah di malam hari raya Idul Fitri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika waktu sholat subuh pun kita berjamaah untuk sholat subuh. Dua perbuatan tersebut di dalam sholat Isya berjamaah dan subuh berjamaah, kita sudah dikategorikan orang yang menghidupkan malam hari raya. Itu yang pertama. Ya, kita dianjurkan untuk menghidupkan malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang kedua, kita disunnahkan untuk mandi di 2 hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Dan yang kita hadapi ini adalah malam hari raya Idul Fitri. Berarti kita disunnahkan untuk mandi. Bagaimana kesunahan mandi di malam Idul Fitri? Kesunahannya sama dengan tata cara mandi hadas besar. Mandi hadas besar itu kan rukunnya hanya 2. Begitu juga dengan mandi sunnah hari raya Idul Fitri ini. 2. Yang pertama niat. Bagaimana niatnya? Yang namanya niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya di dalam hati. Ya. Kapan kita berniat? Ketika air yang pertama jatuh ke badan kita. Ketika air yang pertama itu jatuh ke badan kita, kita niatkan, aku niat mandi hari raya Idul Fitri. Ya. Terus yang kedua, rukun yang kedua adalah menyeluruhkan badan kita dengan air. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita nih, kita seluruhkan dengan air, basah dengan air. Kita perhatikan lipatan-lipatan di anggota tubuh kita.
Kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki udah basah, sudah sah mandi sunnah hari raya Idul Fitri kita. Kapan waktunya kita sudah bisa mandi sunnah hari raya Idul Fitri? Itu dimulai di pertengahan malam. Ya, di pertengahan malam tuh kita udah boleh tuh awal waktu untuk mandi sunnah. Ya. Sampai kapan? Ya sampai kita mau menjelang untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Ini yang kedua, kesunahan di dalam menghadapi hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, kita disunnahkan at-tatyib. Apa itu? Yaitu kita memakai wangi-wangian. Ya, kita memakai wangi-wangian. Dan yang selanjutnya, yang keempat, kita disunnahkan tazayyun. Apa tuh tazayyun? Kita berhias. Ya, khususnya untuk laki-laki nih ya, untuk kita berhias. Maksudnya berhias, kita pakai pakaian yang bagus, yang layak. Ya, kalau ada pakaian putih, kita pakai pakaian yang putih, yang bagus. Itu namanya tazayyun. Ini bagi laki-laki. Ya. Kalau bagi perempuan gimana? Boleh nggak pakai minyak wangi dan boleh nggak berhias? Kalau sholat Idul Fitrinya di masjid atau di lapangan luas, tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk apa? Untuk memakai minyak wangi, untuk bertazayyun. Ya. Mau beribadah, tapi pakai minyak perempuan muslimah pakai minyak wangi yang mencolok. Sampai yang bukan mahramnya menciumnya, haram, itu nggak boleh. Apalagi tazayyunnya nih berhiasnya terlalu mencolok, ya, sehingga memikat laki-laki yang bukan mahramnya. Bukannya dia ibadah jadinya tuh, jadi dia bermaksiat di tengah seseorang muslim sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya yang namanya memakai minyak wangi, ya, terus berhias, maksudnya berhias nih berpakaian yang bagus, begitu ya, berpakai peci yang bagus, itu bagi laki-laki. Nah, bagi perempuan boleh pakai minyak wangi, ya boleh-boleh aja, tapi jangan sampai minyak wanginya hampir tercium untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau untuk mewangikan tubuhnya, sekedar mewangikan tubuhnya supaya nggak bau, nggak jadi masalah, gitu ya. Nah, itu kesunahan ya yang kita bahas, yaitu kita memakai minyak wangi dan kita berhias. Terus apalagi kesunahannya? Kesunahannya ketika kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, kesunahannya kita berjalan, ya, dengan berjalan menuju sholat Idul Fitri. Dan kesunahan yang berikut, ketika kita berjalan di jalanan yang kita lalui, lalu kita pulang, jangan lalui jalanan yang kita pergi untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Jadinya pulang melalui jalanan yang lainnya. Itu kesunahannya. Terus apalagi kesunahannya? Kesunahannya kita disunahkan untuk makan dan minum sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya. Makan apa sunnahnya? Sunnahnya kita diperintahkan untuk makan tamar. Apa itu tamar? Kurma. Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketika beliau sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau itu makan kurma yang jumlahnya ganjil. Ya. Berapa yang Rasulullah SAW makan? 3. Ya, tapi ulama membolehkan aja kalau misalnya lebih dari 3, 5, ya, atau boleh juga 7. Ya. Kenapa kafiatnya apa? Untuk apa kita makan tamar sebelum kita
melaksanakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri, kita untuk menyatakan bahwa di hari tersebut adalah hari bukan berpuasa gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya kita ada tenaga. Ya, ada tenaga untuk kita mengagungkan dan untuk kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan kesunahan yang berikutnya adalah kita bertakbir. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa. Maksudnya kalau udah bilangan puasa tuh udah sempurna, udah otomatis akan menuju kepada bulan yang berikutnya, yaitu bulan Syawal, malam 1 Syawal. Ketika itu apa kata Allah? Walitukabbirullaha. Ya, dan hendaklah kalian mensucikan, mengagungkan, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah berikan petunjuk bagi kalian. Oleh sebab itu takbiran di malam Idul Fitri lebih afdal ketimbang takbiran di malam Idul Adha, di hari raya Idul Adha. Nah, dengan keafdalan takbir ini, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Biasa tuh, yang kita sudah ma'ruf, kita kenal takbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd, sampai daripada akhir daripada takbir yang kita telah ketahuinya. Dan inilah beberapa sunnah yang harus kita perhatikan di dalam kita melaksanakan hari raya Idul Fitri. Semoga hari raya Idul Fitri di tahun ini adalah kemenangan yang hakikatnya kemenangan untuk diri kita, dan mudah-mudahan Ramadan benar-benar membawa kefitrahan untuk diri kita, dan mudah-mudahan hari raya Idul Fitri ini pun kita menjadi fitrah dan kita ditulis oleh Allah SWT sebagai seorang hamba yang diampuni oleh Allah SWT, dicatat oleh Allah sebagai seorang hamba yang diberikan kasih sayang oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, Allah SWT akan mencatat diri kita masing-masing adalah orang-orang yang minan nar, terbebas dari api nerakanya Allah SWT. Sehingga hari raya Idul Fitri pantaslah kita merayakan hari raya kemenangan umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari tim Kabar-Kabari Islami mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam kajian kami selama di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.